Judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah birrul walidain awsatu ilal jannah. Berbakti, berbuat terbaik kepada orang tua adalah salah satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan landasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al walidu awsatu babin ila abwabil minal jannah faman syi'ata fa'adai dzalika aw yahfazu. Orang tua kalian adalah pintu pertengahan menuju surga. Ada dua surga di sana. Fa in syi'ta, jika engkau menghendaki silakan pilih. Dzalika, kau menghendaki silakan pilih menjaga, berbuat baik yang terbaik kepada orang tuamu. Tapi engkau acuhkan, kau tak pedulikan mereka. Ikhwah jamaah Jumat rahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sabiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sutullah wa sutul walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Jamaah Jumat rahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada ungkapan yang terbaik, tindakan yang paling terpuji memulai hari ini yaumul Jumat sayyidul ayyam. Kita bersyukur dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala masih mencucurkan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, terlebih lagi dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayahnya. Dengan nikmat ini yang menjadikan kita bergerak, hati kita melangkahkan dari aktivitas kita di luar menuju aktivitas masjid ini bermunajat, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia Al-Masjidul bersama orang-orang mulia, orang-orang beriman dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, hari Jumat. Mudah-mudahan kemuliaan ini kita jaga sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan segenap seluruh pengikut beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah birrul walidain awsatu ilal jannah. Berbakti, berbuat terbaik kepada orang tua adalah salah satu pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Ini berdasarkan landasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu babin ila abwabil minal jannah faman syi'ta fa'adai dzalika aw yahfazu. Orang tua kalian adalah pintu pertengahan menuju surga. Ada 2 surga di sana. Fa in syi'ta, jika engkau menghendaki silakan pilih. Dzalika, kau menghendaki silakan pilih menjaga, berbuat baik yang terbaik kepada orang tuamu. Tapi kau acuhkan, kau tak pedulikan mereka. Ikhwah jamaah Jumat rahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tengok sejenak sejarah para alim ulama. Ilyas bin Muawiyah, seorang ulama tabi'in. Mereka menjumpai orang tuanya, ibunya dirawat, tapi ketika meninggal orang tuanya dia menangis seperti anak kecil. Sehingga ditanya oleh kaum muslimin, wa ma yabki, kenapa engkau menangis wahai syekh, wahai para alim ulama, kenapa menangis? Saya menangis kana li abu abi min babin, saya menangis karena telah tertutup satu pintu. Ketika orang tua aku masih hidup masih ada 2 pintu surga. Ketika orang tua aku, ibuku meninggal, tertutup satu pintu surga. Jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah rahimahullah taala, seorang alim ulama yang besar, salah satu mazhab dari 4 mazhab, yang berjumpa dengan ibunya. Suatu waktu ketika ibunya minta fatwa, ternyata fatwa disampaikan tidak merasa ridha ibunya, bahkan menyuruh Abu Hanifah untuk mencari ulama yang lain untuk memberikan fatwa. Padahal kita tahu di zaman Abu Hanifah dia adalah ulama yang memiliki ilmuwan yang tinggi di saat itu. Tapi dengan rendah hati, dengan bakti kepada ibunya, diantar kepada orang yang minta fatwa, dan ternyata fatwa disampaikan seperti apa difatwakan Abu Hanifah. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Al-Muqdisi, seorang ulama yang besar, imam ulama tabi'in, ketika ibunya meminta memijit, satu malam dia tidak tidur, sedangkan saudaranya Umar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala qiyamul lail. Muhammad bin Al-Muqdisi tidak mengatakan saya ketinggalan salat malam, tapi dia bersyukur memijit ibunya yang begitu dicintai. Ikhwah jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dari kisah ini yang kita tarik ittiba adalah, jika para alim ulama yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala masih berbakti kepada kedua orang tuanya, coba kita renungkan sejenak. Ikhwah jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para alim ulama seperti itu terhadap orang tuanya? Kita buka Al-Quran dan surah Al-Luqman misalnya ayat 14. Wa wasanal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ibu telah mengandung kita. Ketika ibu melahirkan kita meregang nyawa, mempertaruhkan nyawanya. Bahkan tidak sedikit ketika ada 2 pilihan. Ketika mau diselamatkan bayi atau ibunya, terkadang keluar dari mulut sang ibu, hai dokter selamatkan anakku, jangan pedulikan aku. Begitulah kata seorang ibu begitu cinta kepada anaknya. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kita membuka medsos di Google, ada anak yang memenjarakan, memperbidanakan orang tuanya hanya gara-gara sepeda motor. Ada anak memenjarakan ibunya gara-gara hanya sebiji kakao, coklat, dan seterusnya. Ikhwah jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita durhaka kepada orang tua. Ikhwah jamaah Jumat, kita yang hadir pada hari ini di antara kita adalah perantau. Mungkin orang tua kita di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Banjarmasin dan seterusnya. Sudahkah kita merangkul mereka? Sudahkah kita berbagi yang terbuat kepada mereka? Jangan sampai gara-gara aktivitas kantor, ketika orang tua kita menelpon kita tidak jawab panggilan mereka, kita acuhkan mereka. Ikhwah jamaah Jumat, orang tua kita tidak pernah tahu kita asalan berapa, golongan 3A, 3B, 3C, golongan 4A, 4B, 4C, tidak pernah mereka tahu. Yang mereka tahu orang tua kita adalah ketika mereka menelpon, kita mengangkat dan mengatakan apa kabar nak. Ketika menelpon, wahai anakku engkau sehat di sana, wahai anakku kapan kamu pulang, sudah 2 kali lebaran kamu tidak akan pernah tidak pulang. Ibu rindu kepada kalian, wahai anak-anakku. Terkadang delik keluar dari mulut orang tua kita seperti jamaah Jumat. Oleh karena itu, jadikanlah momen
di bulan Zulqa'dah ini, untuk menyambut bulan Zulhijjah, kita ingin beramal yang terbaik, di antaranya adalah Al-Qurban. Kita menyembelih hewan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan mereka. Jika orang tua kita tidak mampu, kita sisipkan nama mereka bersanding dengan nama kita. Insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridal walidain wa sukhtullah wa sukhtul walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mencari ridho di kantor, di atasan. Terkadang kita mencari ridho salat tahajud, tapi kita mengabaikan orang tua kita. Jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat yang terbaik, ihsana, bukan hanya sekedar hasan dari kata baik, tapi ihsana yang terbaik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, jika kalian mendapati membersamai orang tua kalian hidup, baik salah satunya maupun keduanya, wala taqul lahumā uff, jangan katakan, masa sibuk dengan bisnis saya sibuk dengan urusan kantor meeting, jangan katakan seperti itu. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Ikhwah jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat tontonan di YouTube, anak ketika diajak orang tuanya, ketika diperintahkan orang tuanya membentak orang tuanya. Tidak sedikit anak membunuh menikam orang tuanya hanya gara-gara HP. Dia dibelikan HP orang tuanya. Tsumma na'udzubillahi min zalik. Ikhwah jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tengoklah sejenak bagaimana orang tua kita. Al-Quran menyampaikan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, bagaimana orang tua kita menyapi, menyusui kita 30 bulan, wasalasuna syahra, 30 bulan kita disapi, dibesarkan, dididik, disusui oleh orang tua kita, ibunda kita yang tercinta. Jamaah Jumat, jangan sampai kita melupakan mereka. Jangan sampai gara-gara dunia melalaikan kita terhadap berbakti kepada mereka. Jika kita menjumpai mereka, Jibril alaihissalatu wassalam pernah menyampaikan dan diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baudaman adraka abal kibada ahaduhuma, celaka, terlaknat orang yang berjumpa dengan orang tuanya, hidup bersama orang tuanya, membersamai orang tuanya, walam yudkhilal jannah, tapi tidak masuk surga. Kenapa dia abaikan orang tuanya? Ikhwah jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu itu sebuah kisah, dalam sebuah kisah orang suami bersama istrinya dan satu anaknya hidup bersama dengan ayahnya yang sudah tua renta. Setiap sekali makan, bapaknya yang sudah tua selalu menetes air liurnya. Yang namanya orang tua sudah kakek tua. Terkadang suaminya dan istrinya merasa risih dengan hal itu, sehingga dia ketika makan, dia letakkan orang tuanya di pojok kamar dekat WC, kemudian diberikan makanan. Dan orang tua tersebut ketika makan terkadang tidak sedikit menjatuhkan piring, kemudian pecah piring, marah anaknya dan istrinya. Suatu waktu kemudian dibelikan piring terbuat dari kayu, agar harapan ayahnya ketika makan menjatuhkan piring tidak pecah piringnya. Kemudian suatu waktu juga melihat itu, anaknya mengambil kayu dengan potongan kayu diletakkan di meja ketika hendak makan. Kemudian ayahnya bertanya, "Nak, kenapa ada kayu seperti itu? Kenapa ada potongan-potongan kayu?" "Ayah, ibu, aku ini akan membuat piring, aku membuat mangkuk dari kayu agar kelak-kelak aku dewasa. Ketika ibu dan bapak sudah tua, aku berikan juga sebagai tempat makanannya, seperti memberikan kakekku." Tersadar, bersaling berpandangan, menetes air matanya. Ternyata selama ini salah memperlakukan ayahnya yang sudah tua renta. Mereka diperlakukan seperti itu. Summa na'udzubillahi min zalik. Ikhwah jamaah Jumat, dari kisah ini marilah kita bagaimana kita berbuat terbaik kepada kedua orang tua kita. Orang tuaku jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya satu ittiba, bahwa ketika kita ingin dibakti kepada anak kita yang kita lahirkan, maka berbaktilah kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Semua yang hadir di sini semua punya ayah, semua punya ibu, baik yang masih hidup maupun sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sudah kembali, terbalik dalam bahasa, doakan mereka. Jangan lupa setiap salat 5 waktu teteskan doa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, ayah bundaku. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku bisa seperti ini ya Allah, karena perjuangan kedua orang tuaku. Jika mereka masih hidup, bantulah mereka, bantulah ekonomi mereka, senangkan hati mereka, dengan jalan itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini malah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai anak yang dilahirkan dengan perantaraan orang tua kita yang sangat kita cintai, mampu kita berbuat yang terbaik kepada mereka. Dengan jalan itu insyaallah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshuana wa ta'abbudana wa tammim taqsina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wa sul ibadatul muwahhidin mukhlisin wa dammir a'dana a'da'din wa li kalimatikal middin. Allahumma dafa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mihana wa sul fitani ma zahara minha wa ma batan wa nisabul lil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.